Halo pemirsa yang terhormat, lagi-lagi kami ada di lokasi konstruksi di mana pembangunan DNA Sovelma sedang berjalan dengan lancar. Hari ini kami telah bertanya kepada Ivan yang bertanggung jawab atas sejumlah besar pekerjaan, seperti pekerjaan pengecoran, pengawasan teknis, pemasangan balok, lantai ruang bawah tanah, dan sebagainya, untuk memberitahu kami apa yang dikerjakan hari ini oleh para pekerja bangunan dan mungkin apa yang harus dikerjakan dalam waktu dekat. Halo Ivan, halo Alexander, nama saya Ivan. Saya seorang insinyur di perusahaan HK Moskow. Saya terlibat dalam pengawasan teknis, pemasangan panel ruang bawah tanah, pengurukan, pemadatan tanah, struktur beton bertulang yang telah Anda lihat, pekerjaan tangga. Kami mengawasi semua ini. Sampai saat ini, kami telah memasang rangka baja yang Anda lihat sekarang. Sekarang, fondasi sedang di-grouting. Bekisting sedang dipasang, dan grouting sedang dilakukan, dan Anda akan melihat ini. Pekerjaan terus berlanjut. Mungkin kami segera akan memberitahu Anda lebih banyak tentang grouting. Kenapa grouting perlu dilakukan? Bagaimana cara melakukannya? Mari kita lihat proses ini lebih dekat. Saya rasa pemirsa kami tertarik dengan segala sesuatu yang mendetail terkait konstruksi. Ketika struktur dibuat, mereka berdiri di atas apa yang disebut pasak. Pasak didirikan dengan kokoh dan struktur hanya berdiri di atasnya. Struktur ini perlu diperkuat dan kami memperkuatnya dengan bantuan grouting. Grouting khusus yang digunakan di sini dipesan dan dikirim ke lokasi konstruksi. Untuk melakukan grouting, fondasi dibersihkan, dicuci menggunakan air, bekisting kayu dibuat, dan proses ini disertai dengan pengecoran yang terus-menerus. Di sebelah tempat ini, larutan dicampur menggunakan penggaduk lalu dituang. Kemudian bekistingnya dilepas setelah beton mengeras dan perawatan beton pun dimulai. Di cuaca yang panas seperti ini, yaitu plus 30 derajat, beton cepat kering, jadi kami terus-terusan membasahinya menggunakan air supaya tidak ada retak. Kita bisa melihat hal ini di pelat beton lainnya, di mana grouting telah dilakukan. Mungkin di sini, ya, bekisting telah dilepas di sini. Sebenarnya apakah ini hasil akhirnya? Apakah seharusnya memang tampak seperti ini dan tidak ada lagi yang perlu dikerjakan terkait ini, atau masih ada proses lain? Sekarang ini sudah selesai. Ini hasil akhirnya. Ini tanda minus 200. Akan seperti inilah lantai yang kosong. Ini semua akan dicor dengan beton, tetapi ini sudah akan ada di badan lantai, maka dari itu badan lantai akan berdiri dengan lebih kuat. Dan mengapa itu perlu dilakukan? Kenapa kita tidak bisa langsung meletakkan girder di atas fondasi? Fondasi diukur, balok harus benar-benar berdiri dalam posisi horizontal, harus disejajarkan dengan tanda, dan ini dilakukan hanya dengan menggunakan mur yang ditempatkan di bawahnya. Fondasi diukur sampai sejajar dengan tanda, dan setelah itu barulah beton dicor. Dengan kata lain, sulit untuk menggecor beton sampai ketinggian tertentu. Jadi sebenarnya proses ini memberi celah untuk semacam penyesuaian, penyejajaran, penyesuaian dan penjajaran Anda benar, sehingga bangunan bisa berdiri tegak, vertikal dan horizontal. Begitu tepatnya bagaimana kami ingin membangun. Pertanyaan selanjutnya pun muncul. Kita bisa lihat sejumlah besar lembaran baja berprofil yang diletakkan di lantai 2 kita. Untuk apa itu dilakukan? Sepengetahuan saya, itu untuk membentuk lantai beton. Mungkin Anda bisa sedikit memberitahu kami tentang bagaimana prosesnya. Ya, sekarang kontraktor Astron Anda sedang meletakkan lembaran baja berprofil. Mereka juga meletakkan selusur di sepanjang perimeter besi. Tulangan akan diletakkan di lembaran baja berprofil ini, dan beton akan dicor di seluruh besi tulangan ini, yang mana akan membentuk dasar lantai. Lapisan lain akan dicor di atasnya, dan akan ada lantai yang terakhir. Apakah ini lantai di mana kita sudah bisa memindahkan peralatan dan mesin yang dibutuhkan?
Ya, semuanya bisa dipindahkan. Dan berapa lama lantai akan menggeras dan kapan kemungkinan itu bisa mulai digunakan? Apakah prosesnya banyak memakan waktu? Prosesnya singkat, pemasangan besi tulangan dan pengecoran beton, menuangkan campuran beton, prosesnya cepat. Namun, ada proses teknologi untuk beton itu sendiri. Penggerasan beton, yaitu memperoleh sekitar 50% kekuatan selama 5 hari pertama, kemudian perlu dibiarkan berdiri selama sekitar 28 hari untuk mencapai kekuatan 100%. Setelah itu, kita sudah bisa meletakkan lantai sesuai dengan proyek, lantai jadi atau screed dan semacam pelapis yang berarti sudah masuk finishing. Ada beberapa struktur di belakang kita. Saya rasa ini poros elevator. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang poros elevator? Bagaimana proses pembuatannya? Di mana tanda lantainya? Kami butuh informasi lebih banyak. Nah, lihat, fondasi tangga yang sekarang ada di depan Anda, fondasi ini dicor pada elevasi minus 200, dan salurannya telah dibuat. Besi tulangan dihubungkan dari saluran ini, Anda bisa langsung lihat poros elevatornya. Tulangan pelat lantai sudah dibentuk, kemudian bekisting dimasukkan ke dalam. Kita bisa melihatnya di tangga selanjutnya. Ada bekisting yang dipasang di dalam dan di luar tertutup. Ini dikerjakan sampai semuanya ditandai, dan besok kita bisa menyaksikan proses pengecoran beton di bekisting tangga. Sepengetahuan saya, semua ini akan meningkat dan naik lebih tinggi. Dengan kata lain, kenyataannya bekisting akan diposisikan ulang. Ya, tentu saja semuanya akan meningkat naik. Ini hanya tahap pertama yang dimulai dari nol dan akan semakin tinggi. Semuanya akan naik. Menarik sekali. Dan bagaimana dengan pemasangan lantai ruang bawah tanah? Baiklah, mari kita lihat pemasangan panel ruang bawah tanah dengan lebih dekat. Pemasangan panel ruang bawah tanah dilakukan kemarin. Bagian yang hampir selesai masih perlu didempul, tetapi proses pemasangannya sendiri dimulai dengan pemasangan balok pondasi yang kokoh. Kami akan menunjukkan balok pondasi yang kokoh setelah ini karena sedang dipersiapkan untuk pemasangan panel ruang bawah tanah selanjutnya. Panel ruang bawah tanah sudah berdiri di sini. Penggelasan sudah dilakukan, waterproofing, primer sedang dilakukan, bagian bawah panel ruang bawah tanah sedang didempul. Kemudian akan dilakukan 2 lapis waterproofing dan semuanya akan diisi. Apakah benar kalau saya berasumsi bahwa pondasinya sudah sejajar, jadi kalian tinggal menyelesaikan pekerjaan berikutnya? Ya, kami tinggal melakukan pekerjaan tambahan dan setelah itu kami bisa mulai mengisi lantainya. Sepengetahuan saya, apakah elevasi di mana primer digunakan dan nantinya waterproofing akan dilakukan adalah di permukaan tanah? Ini elevasi penggurukan, ini minus 200. Elevasi susunan lantai akan lebih tinggi. Kolom didirikan dengan ketinggian 200 di atas beton. Ini akan diuruk di sini. Elevasi lantai ini akan lebih tinggi di sini. Oh, begitu. Selain itu, kolom-kolom ini akan didempul seperti yang telah Anda lihat sebelumnya. Dituan dengan kompong anti susut sehingga prosesnya sedang berlangsung. Dan tentu saja ini membuat kita senang. Ivan, kita punya sejumlah besar lembaran baja berprofil untuk membuat cladding. Ini topik yang menjadi perhatian banyak pemirsa kami. Mereka mengajukan pertanyaan bagaimana jadinya, kapan jadinya, akan seperti apa jadinya. Bisakah Anda menjawab pertanyaan mereka ini? Anda tahu, proses ini tidak cepat dan baru saja dimulai. Sebaiknya kita membicarakannya nanti ketika semua sudah dilakukan dan ada sesuatu yang sudah bisa ditunjukkan. Sejauh ini, pekerjaan awal sedang berjalan. Kita akan membicarakannya nanti. Oke, memang baiknya begitu. Adakah pekerjaan lain yang sedang berlangsung hari ini dan yang mungkin belum kami ketahui?
atau mungkin pekerjaan yang belum selesai, pekerjaan sedang berlangsung, dan ada sesuatu yang menarik yang sebaiknya diperhatikan oleh pemirsa kami. Apa yang sedang dikerjakan di sini? Fondasi terus dipasang, pekerjaan awal sedang disiapkan untuk fondasi-fondasi ini. Fondasi juga sedang dicor karena belum semuanya selesai dan sejumlah angkur juga sedang dipasang. Selanjutnya kami masih harus mengerjakan pekerjaan tangga yang juga akan didirikan dari tingkat nol. Peralatan kami sedang beroperasi, penggurukan, pemadatan, dan pemeriksaan pemadatan sedang berjalan. Beton yang telah dibiarkan lebih dari 28 hari diuji kekuatannya. Kami juga punya lab untuk mengujinya dan prosesnya sedang berlangsung. Faktanya, segala sesuatu yang perlu dilakukan secara rutin setiap hari akan terus berlanjut sampai kita mengerjakan bangunan kantor dan gedung amenitas. Ya, benar, kita lanjut terus. Terima kasih banyak, ulasan yang komprehensif. Kami tidak akan mengalihkan perhatian Anda dari pekerjaan utama Anda lagi. Terima kasih. Saya rasa pemirsa kami pasti akan senang. Tulis komentar, ajukan pertanyaan Anda. Kami akan mencoba menjawabnya. Sampai jumpa lagi.